dari kas dan rekening giro. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Kas perlu diatur sehingga tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya operatif agar bank bisa mengendalikan posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas bank umumnya disebabkan oleh A. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan, dan melakukan penabungan, penggunaan cek pemerintah atau permohonan kiriman uang, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, dan sebagainya. Yang B. Penyetoran atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang C. Penggunaan untuk transaksi interbank. Misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Akuntansi kas akan berkaitan dengan transaksi tersebut. Pencatatan sebesar yang diterima atau yang dibayar. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo kredit sebab akan mengganggu likuiditas. Khusus untuk rekening kas sering menampung pengiriman uang secara fisik atau resimse dari suatu bank ke bank lain atau dari satu cabang ke cabang yang lain. Untuk membedakan kas dengan aset lain, Anda dapat melihatnya dengan memahami karakteristik atau ciri-ciri, yaitu aset perusahaan yang paling likuid, standar pertukaran yang paling umum, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank data membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit. Transaksi Giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, pemindah bukuan, pengembalian, dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan media cek, biliet giro, atau pemindah bukuan. Dalam praktiknya, penggunaan cek dan biliet giro tersebut tidak hanya digunakan untuk menarik uang, namun dapat juga digunakan sebagai media pembayaran. Nantinya dalam transaksi menggunakan cek dan biliet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Jenis-jenis giro. Berdasarkan jenisnya, simpanan giro terbagi menjadi dua, yakni giro pribadi dan badan usaha. Yang pribadi, seperti namanya, simpanan giro atas nama pribadi dikhususkan untuk penggunaan pribadi saja. Umumnya, simpanan giro ini digunakan untuk usaha pribadi atas nama pemiliknya. Beberapa contohnya seperti usaha bengkel, toko, restoran, dan lain sebagainya. Jika ingin membuka simpanan giro atas nama pribadi, umumnya minimal setoran yang dibutuhkan adalah sebesar 250.000. Kemudian badan usaha, karena dibuat atas nama perusahaan atau badan usaha, maka biasanya simpanan giro ini digunakan oleh instansi pemerintah, PT, atau CV, yayasan, atau koperasi. Untuk setoran minimal yang dibutuhkan umumnya jumlah lebih besar daripada perseorangan, yakni sekitar 500.000. Karakteristik simpanan giro. Sebagai perbedaan, simpanan giro memiliki karakteristik tertentu pada media penarikan dananya. Jika pada rekening biasa Anda dapat menarik uang menggunakan ATM atau langsung melalui teller, simpanan giro menggunakan biliet dan cek sebagai medianya. Cek giro. Dengan media ini, giro bisa diserahkan kepada pihak bank dan diganti dengan
nominal uang yang tertulis pada cek tersebut. Selain itu, cek giro juga dapat menjadi pengganti uang tunai saat transaksi dan tidak memiliki batasan nominal. B. Billet giro. Selain cek, sobat OCBC NISP juga dapat menarik uang dari giro menggunakan billet. Adapun fungsi billet adalah sebagai alat transaksi yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dengan cara mencairkannya melalui pemindahan bukuan ke rekening nasabah. Manfaat simpanan giro. Dalam praktiknya, salah satu keuntungan menghimpunan dana dalam bentuk simpanan giro adalah kemudahan dalam penarikan keuangan. Selain itu, ada beberapa manfaat lain yang akan Anda dapatkan jika menyimpan uang dalam bentuk giro. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Uang akan lebih aman dari tindakan kejahatan karena tidak perlu membawa nominal yang cukup besar kemanapun. 2. Uang simpanan dalam bentuk giro dapat ditarik sewaktu-waktu saat jam kerja berlangsung. 3. Manfaat lain dari simpanan giro adalah tidak ada limit transaksi, asalkan uang yang dimiliki cukup untuk melakukan transaksi.